Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, saya Novita Ismailahi. Mungkin kita sudah saling kenal sebelumnya. Kita akan memulai mata kuliah tentang kewarganegaraan. Jadi ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, yang pastinya kita harus tahu dulu konsepnya apa kewarganegaraan ini. Ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, kita pasti harus tahu terlebih dahulu apa itu konsepnya warga negara ya. Jadi tidak mungkin kita melepaskan konsep seorang warga negara terlepas dari kewarganegaraannya. Sebelum masuk ke warga negaraan, pasti kita harus tahu dulu apa itu warga negara, haknya apa, kemudian kewajibannya apa saja untuk negara ini, serta kewajiban negara terhadap kita sebagai warga negara itu apa saja, dan hak-haknya negara yang harus kita penuhi itu apa saja, kan gitu. Jadi nggak mungkin ketika kita menuntut atau kita berbicara tentang konsep kewarganegaraan tapi kita tidak mengerti sebagai warga negara apa yang harus kita lakukan untuk negara kita, kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi seorang warga negara yang baik, ya kan gitu. Nah, warga negara itu sendiri apa sih sebenarnya gitu? Kalau kita ketika berbicara pasti kita sudah memahami bahwa oh, saya adalah warga negara Indonesia. Tapi apa itu warga negaranya? Ya. Jadi ketika kita bilang saya adalah warga negara Indonesia, kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia dan hak apa saja yang sudah dipenuhi terhadap diri kita ataupun hak apa saja dari negara ini yang sudah kita lakukan, kan gitu. Jadi untuk memahami apa itu warga negara, kita harus tahu dulu konsepnya atau definisinya ya. Warga negara itu adalah orang atau bangsa ya. Kalau bangsa berarti kelompok gitu. Bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain. Jadi bisa juga orang-orang dari negara lain itu bisa juga dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena warga negara itu harus disahkan oleh undang-undang yang mengesahkan bahwa diri kita itu adalah warga negaranya. Jadi Indonesia mengesahkan diri kita, nama kita sebagai warga negaranya Indonesia. Jadi warga negara itu diberikan, status warga negara itu diberikan oleh negara kepada kita. Bukan kita mengambil atau kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Dan pastinya untuk menjadi warga negara ini kita harus memiliki beberapa syarat ya. Ada syarat yang menentukan kita sebagai warga negara jika kita lahir dari orang tua yang berwarga negara Indonesia. Kemudian bisa kita dinyatakan sebagai warga negara apabila kita lahir di negara tersebut atau lahir di negara Indonesia. Ada juga status warga negara yang diberikan kepada kita. Jadi diberikan kepada kita ketika kita meminta atau bersumpah setia kepada Indonesia atau negara-negara lain yang kita minta, yang kita daftarkan diri kita untuk menjadi warga negaranya ya. Jadi ada sumpah setia di situ sebagai seorang warga negara. Nah, ketika kita sudah bersumpah setia, pastinya ada kewajiban ya, ada kewajibannya. Tidak ketika kita minta sesuatu dari orang tua kita kemudian kita diberikan cuma-cuma begitu. Pasti ada hal-hal yang harus kita penuhi secara tidak langsung ataupun secara langsung begitu ya. Jadi kalau secara tidak langsungnya pasti ada kita harus mengikuti peraturan di Indonesia, mematuhi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah gitu, secara tidak langsung kita pasti akan mengikuti aturan-aturan yang ada di negara ataupun yang ada di rumah, misalnya kita berbicara tentang keluarga gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, ketika nama kita sudah disahkan sebagai warga negara, maka kita memiliki hak kewarganegaraan. Ya, jadi kewarganegaraan itu adalah ikatan antara kita dengan negara. Kita terikat secara individu ataupun secara politis ya, politis ataupun yuridis, kita menjadi anggota penuh dari negara dan kita memiliki kewajiban untuk setia kepada negara. Jadi nggak bisa kita datang ke negara lain kemudian kita memberikan informasi-informasi kenegaraan, itu tidak boleh. Makanya kenapa di pertahanan negara tidak semua warga Indonesia itu diberikan
pengetahuan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di negara. Kenapa? Karena itu adalah rahasia ya, rahasia yang khawatirnya akan disebarluaskan kepada negara lain, dan itu akan berbahaya kepada negara kita ketika informasi-informasi rahasia disebarkan kepada negara lain, bisa digunakan untuk menyerang negara kita sendiri ya. Maka ada sumpah setia. Kalau misalnya kita terbukti tidak setia atau membocorkan informasi negara kepada pihak luar, misalnya pada pihak asing gitu ya, nah itu negara juga memiliki hak untuk mencabut atau melepaskan kita dari hak kewarganegaraan kita. Jadi kita tidak punya warga negara. Ketika kita tidak punya warga negara, maka Indonesia sebagai negara kita saat ini memiliki hak untuk mengusir kita dari negara ini. Gitu ya. Jadi hak kewarganegaraan itu adalah ikatan antara kita dengan negara. Makanya ketika kita misalnya kita keluar negeri, kemudian kita tidak memiliki hak kewarganegaraan, kita harus mengurus yang namanya visa. Nah, ketika kita tidak punya visa, maka kita akan dideportasi, dikembalikan ke negara asal kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak memiliki ikatan dengan negara tujuan kita tadi, gitu ya. Ketika tidak punya ikatan dengan negara tersebut, ya dengan bebasnya saja dia bisa memulangkan kita ke negara asal kita gitu. Bagaimana kalau misalnya kita ternyata jadinya tidak punya kewarganegaraan gitu ya, kita harus mendaftarkan diri kita ke negara-negara lain untuk menjadi warga negara mereka. Makanya ada warga negara di luar negeri, di negara lain yang dia aslinya orang Indonesia, tapi kemudian dia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara lain. Itu bisa. Kita pun bisa seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri kita tidak menganut kewarganegaraan ganda ya. Jadi kalau kita berkewarganegaraan Indonesia berarti kita hanya warga negara Indonesia saja. Kalau kita ingin mendaftarkan diri sebagai warga negara di negara lain, maka kita harus memutuskan kewarganegaraan kita dengan Indonesia gitu ya. Karena Indonesia hanya menganut satu kewarganegaraan saja, tunggal gitu ya. Nah, selain tadi kita berkewajiban untuk setia kepada negara, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi kita sebagai warga negaranya. Makanya kita ada hak dan kewajiban negara terhadap diri kita gitu ya. Nah, ada hak-hak dasar warga negara Indonesia yang sudah dirangkumkan oleh pencetus negara ini gitu ya, dan sudah dituliskan di hak-hak dasar kita itu tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengaturannya itu dituliskan kembali di undang-undang setelahnya ya. Nah, di Undang-Undang Dasar itu ada, nah ini judul mata kuliah kita materi kita ya, adalah harmoni kewajiban hak negara dan kewajiban dan serta hak warga negara. Nah, hak dasar yang tadi saya sebutkan itu ada di Undang-Undang 1945 ya, Undang-Undang Dasar, di mana kita sebagai warga negara kita memiliki hak dasar. Ada 9 hak dasar, ada 10 hak dasar. Ini yang terakhir itu ada 2 pasal ya. Di situ ada hak dasar warga negara Indonesia itu ada di pasal 26 sampai di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita warga negara ini harus menyatakan, berhak untuk dinyatakan ya, berhak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita yang lahir di Indonesia serta kita yang memang sudah mendiami Indonesia, karena di zaman itu kita kan belum ada yang namanya negara Indonesia, itu belum seperti itu ya. Ketika kita merdeka, kita diakui haknya, semua orang yang tinggal di Indonesia, yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, itu dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Termasuk orang-orang mungkin yang ada di suku-suku pedalaman yang sampai saat ini mereka belum punya KTP, itu pun mereka diakui sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Ketika mereka mau keluar dari tempatnya, maka mereka berhak untuk diakui statusnya sebagai warga negara gitu ya. Karena masih ada beberapa suku yang mendiami
hutan-hutan tertentu yang sampai saat ini mereka belum mendaftarkan dirinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu ada, tapi mereka tetap dipenuhi haknya jika mereka mau mendaftarkan diri mereka untuk menjadi warga negara. Ya, mereka tetap dilindungi dan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kita punya hak dasar juga, kita setara di mata hukum dan pemerintahan. Makanya kita ketika kita berurusan dengan hukum, kita berhak untuk diberikan pengacara. Ya, jadi ada pengacara ketika kita berurusan dalam hukum, dan kita di mata hukum kita setara ya semuanya, serta di pemerintahan kita punya hak juga untuk mendaftarkan diri kita. Kita punya hak juga untuk memilih ya, memilih dan dipilih itu kita punya hak di situ dalam pemerintahan. Karena Indonesia menganut sistemnya demokrasi. Jadi kita berhak untuk memilih ataupun kita berhak untuk dipilih ya ketika kita mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Serta di mata hukum harusnya kita semua sama ya, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia tua, mau dia muda, mau dia dari suku apapun, kita memiliki hak yang sama di mata hukum. Begitu ya, itu ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian kita berhak, ya ini adalah hak dasar kita yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kalau semisalnya negara tidak memberikan kita hak untuk penghidupan yang layak gitu ya, misalnya ekonomi kita, ekonomi Indonesia ini jelek, kemudian kita jadi tidak memiliki hak penghidupan yang layak, nah itu kita berhak untuk menuntut negara kita karena hak kita harus dipenuhi begitu ya. Penghidupan yang layak itu seperti apa saja? Penghidupan yang layak itu adalah pendidikan, sandang, pangan, dan papan gitu ya, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Hak kita untuk hidup, hak kita untuk makan gitu ya. Tapi saya pikir sejauh ini hak hidup kita sudah cukup terpenuhi oleh negara ya, kecuali ada di beberapa kejadian-kejadian yang harus diperbaiki kembali begitu. Kemudian kita punya hak untuk merdeka berserikat. Nah, merdeka berserikat ini maksudnya berkelompok. Kalau engineer ya berkelompok dengan engineer, kalau dokter ya berhak untuk berserikat dengan sesama dokter gitu ya. Kemudian mahasiswa berhak untuk berserikat bersama dengan mahasiswa gitu. Maka kita diberikan hak untuk merdeka membuat sebuah organisasi dan mendaftarkan organisasinya secara resmi, itu berhak. Berkumpul itu berhak gitu ya, kita punya hak untuk berdiskusi, berkumpul selama itu tidak untuk makar itu berarti untuk menjatuhkan pemimpin ataupun untuk membuat sebuah keributan atau kekacauan di dalam negara kita. Itu diperbolehkan ya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, ini kemarin ada ribut-ribut ya tentang lukisan, kemudian tentang lagu begitu ya. Nah, itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk mengeluarkan aspirasi kita melalui lisan dan tulisan, baik itu melalui puisi ataupun melalui lukisan ataupun melalui lagu, itu adalah hak kita, maka itu harus diperjuangkan gitu. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang merupakan pengkhianatan ya terhadap pasal 28 ini terkait dengan kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan ataupun tulisan, ini kita berhak untuk menuntut negara gitu ya. Dengan cara yang baik pastinya ya, tanpa makar tadi. Karena kalau misalnya sudah masuk ke dalam ranah makar, maka negara juga berhak untuk menjaga stabilitas kenegaraan ya. Kemudian jaminan untuk memeluk agama. Saya yakin semua kita sudah memiliki haknya ya, dan sudah mengambil hak kita untuk memeluk salah satu agama. Jangan 2, jangan 3 ya, karena nanti bisa bermasalah gitu ya. Bisa pikiran kita yang bermasalah kalau kita menganut beberapa agama. Jadi silahkan untuk memeluk salah satu agama, dan kita juga berhak untuk memilih gitu ya, apakah kita ingin beragama Islam, Kristen, Katolik, atau Hindu, Buddha, atau keyakinan yang lainnya. Kemudian ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, itu adalah hak kita. Jadi ketika kita merasa negara kita terancam gitu, kita berhak
untuk memberikan informasi, ataupun kita juga berhak untuk defend itu bahasa Indonesianya, untuk membela tanah kelahiran kita ya, untuk membela Indonesia. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan juga, serta untuk mengembangkan budaya dan mengembangkan usaha serta mendapat jaminan dari pemerintah. Itu adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara terhadap diri kita. Nanti ketika kita diskusi secara langsung, saya akan bahas ini ya, apa-apa saja yang sudah dipenuhi negara ataupun belum terpenuhi secara optimal oleh negara. Karena saya yakin dari 9 atau 10 poin yang ada di sini, itu semuanya sudah dipenuhi oleh negara ya. Kita saat ini di negara Indonesia sangat demokratis, tapi mungkin ada beberapa yang kurang optimal. Nah, kurang optimalnya itu adalah poin kita untuk memberikan masukan kepada negara dengan cara yang baik ya. Kemudian ada hak, berarti ada kewajiban. Karena hak itu kita dapatkan setelah kita memenuhi kewajiban kita terhadap negara. Ya, jadi jangan kebalik, jangan kita menuntut hak tapi kita tidak memenuhi kewajiban kita. Kalau kewajiban namanya saja sudah wajib, berarti kita harus untuk memenuhi poin-poin yang disebutkan ini ya. Ini adalah kewajiban dasar warga negara. Jadi ketika kewajiban ini tidak dipenuhi, berarti kita sebagai warga negara bisa dibilang warga negara yang kurang baik, begitu ya. Ini ada di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan ya. Jadi kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Gak mungkin kita sebagai warga negara kemudian kita ego untuk tidak peduli dengan warga negara yang lainnya atau orang-orang yang lainnya gitu ya. Karena dari awal negara ini dibentuk saja kita sudah berasaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini ada di Pancasila ya, kalau kalian memahaminya. Kemudian menghargai nilai persatuan dan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, informasi-informasi rahasia negara itu tidak bisa disebarluaskan kemanapun karena bisa mengancam ketahanan negara. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kewarganegaraan kita di Indonesia berhak untuk dicabut oleh negara kita. Kemudian menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi. Ini sudah jelas ya, kita memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta membayar pajak untuk negara. Ya, ini kalau kita mahasiswa yang belum memiliki penghasilan mungkin belum wajib untuk membayar pajak ya, ataupun warga negara yang penghasilannya per tahun kurang dari 60 tahun itu juga tidak wajib untuk membayar pajak, tetapi tetap saat ini tetap harus melaporkan kegiatan keuangannya atau perpajakannya walaupun tidak membayar pajak begitu. Kemudian wajib juga untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada tanpa terkecuali gitu ya, itu ada di pasal 27. Kemudian ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara kesatuan di mana pertahanan dan keamanan negaranya itu sangat penting ya, karena sedikit saja makar yang kita cetuskan akan membuat kekacauan gitu ya. Kalau kekacauan di negara yang memang basisnya kita itu berbeda-beda, itu akan memunculkan sebuah isu yang besar gitu. Jadi jangan sekali-kali membuat isu sara di Indonesia, karena kita memang terbentuk dari bangsa yang berbeda-beda, dari agamanya kita berbeda-beda, kemudian suku, kemudian daerahnya, itu jangan sekali-kali membuat kekacauan ataupun makar di antara itu semua. Ataupun jangan juga sekali-kali berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan tertentu gitu ya, itu akan mengancam ketahanan dan keamanan gitu. Oke, kemudian hak dalam demokrasi ada 4. Ada hak di bidang politik, kita berhak dipilih dan memilih serta mendirikan organisasi atau partai politik tersendiri, itu diperbolehkan.
Kemudian hak di bidang pendidikan untuk memperoleh pendidikan, ya sekarang kita sedang berkuliah, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan ini. Kalau di sekolah itu ada yang namanya pendidikan wajib 9 tahun ya, dari SD sampai dengan 12 tahun ya, berarti sekarang sampai dengan SMA. Nah itu berhak kita mendapatkannya, makanya ada bantuan yang namanya dana BOS untuk sekolah-sekolah negeri terutama, karena pendidikan itu berhak untuk didapatkan oleh setiap warga negara gitu ya. Jadi dana BOS itu membantu masyarakat yang secara finansial kurang berada di bawah garis kemiskinan ataupun ekonomi dari menengah ke bawah gitu, ataupun yang sudah kaya juga boleh sekolah di negeri begitu ya, karena pendidikan itu untuk semua itu sampai SMA. Jadi kalau yang kuliah itu di Indonesia sampai sekarang belum wajib, walaupun kita tahu untuk mendapatkan pekerjaan kadang ada beberapa rekrutmen yang mengharuskan kita untuk berpendidikan di strata tertentu gitu ya. Oke, kemudian kita juga punya hak di dalam bidang ekonomi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan kita berhak untuk memiliki usaha ataupun memiliki barang-barang yang kita inginkan gitu ya, kecuali barang-barang tersebut dilarang oleh negara gitu ya. Misalnya barang yang dilarang oleh negara untuk diperjualbelikan secara bebas itu apa ya? Narkoba, kemudian kalau di Indonesia juga senjata tajam ya, pistol gitu, senapan itu dilarang untuk diperjualbelikan. Walaupun kita punya hak untuk berusaha, tetapi barang-barang tertentu itu dilarang untuk diperjualbelikan. Kemudian kita punya hak di bidang sosial dan budaya untuk seni ataupun adat, budaya yang lainnya kita untuk menjaga dan mengembangkannya itu kita diperbolehkan. Nah, kemudian warga negara menurut undang-undang itu ada banyak sekali poinnya ya. Kalian bisa baca ini. Nah, setiap warga negara yang diakui di Indonesia ya sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu adalah orang yang lahir dari perkawinan sah dua orang warga negara Indonesia. Jadi kalau ada anak lahir di Indonesia, ayahnya Indonesia, ibunya Indonesia, maka secara otomatis dia akan menjadi warga negara Indonesia begitu ya. Kemudian anak yang lahir sah dari warga negara Indonesia dan ibu yang asing. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Itu yang lahir di Indonesia begitu ya. Ataupun lahirnya di luar negeri, dia berhak untuk nantinya mendapatkan atau ditawarkan kewarganegaraan Indonesianya. Kalau misalnya ketika dia dewasa dia mau melepaskan kewarganegaraan itu, ya diperbolehkan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Kalau dia mau ambil berarti dia harus mengambil kewarganegaraan Indonesia dan melepaskan kewarganegaraannya di negara yang lain tersebut gitu ya. Makanya sekarang kalau di bola itu banyak yang naturalisasi karena mereka memiliki keturunan dari warga negara Indonesia dan mereka berhak untuk diberikan status kewarganegaraannya ketika mereka memilih untuk berkewarganegaraan Indonesia. Ini ada banyak ya, kalian bisa screenshot, bisa dilihat, nanti saya kirimkan juga materinya, ada banyak sekali. Ya, nanti kita bahas ketika tatap muka. Ya, ada banyak sekali warga negara yang berhak untuk diberikan kewarganegaraannya oleh negara Indonesia ya. Hanya tinggal sebagai warga negara apakah mau memilih untuk berkewarganegaraan Indonesia atau tidak gitu. Nah, kemudian asas kewarganegaraan itu ada banyak ya, ada banyak lagi, bisa dibaca sendiri. Ya, asas untuk menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan,
kemudian asas untuk menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, kemudian menentukan kewarganegaraan tunggal atau ganda terbatas, ataupun sesuai dengan kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan ataupun kesatuan negara. Itu ada asas-asasnya tersendiri gitu ya. Kemudian ada banyak lagi. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya, dibaca dan dipelajari. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kewarganegaraan? Selain tadi ya, warga negara itu diakui ketika kita lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkannya. Kalau ada orang lain misalnya mau menjadi warga negara Indonesia, kita berhak untuk mengajukan permohonan atau yang namanya naturalisasi ya. Tadi ketika sudah dewasa atau sudah menikah berusia 18 tahun ke atas, kemudian ini syarat ya, syarat untuk naturalisasi atau memperoleh atau mengajukan kewarganegaraan, kemudian mengajukan kepada negara ya, kemudian sehat, kemudian mampu berbahasa Indonesia, kemudian mengakui dasar negara kita tidak pernah mendapatkan pidana dan mempunyai pekerjaan tetap, membayar uang kepada negara. Nah, ini maksudnya pajak ya, membayar pajak kepada warga negara. Nah, ini berhak ya dan bisa untuk mengajukan kewarganegaraan ke Indonesia terus. Nah, kemudian ini tambahannya tadi, selain naturalisasi bisa juga karena perkawinan, kemudian karena diberi ya. Makanya banyak yang bilang, oh itu warga negara Indonesia dari naturalisasi. Naturalisasinya itu karena diberi gitu ya. Nah, ini biasanya di pemain bola ya, pemain bola itu diberi kewarganegaraan Indonesia karena dia memiliki keturunan Indonesia ya, mengajukan dan lain sebagainya. Nah, tadi yang saya bahas, bagaimana seorang bisa kehilangan kewarganegaraannya? Yaitu yang pertama adalah ketika orang tersebut memang dengan sadar ingin memilih kewarganegaraan di negara lain. Jadi kita mengajukan kewarganegaraan di negara lain, secara otomatis kewarganegaraan kita di Indonesia pasti akan dilepaskan dan harus dilepaskan karena Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal gitu ya. Kemudian dia sudah memiliki kewarganegaraan di negara lain gitu, tapi tidak menolak gitu. Jadi dia diberi kewarganegaraan, misalnya di Prancis diberi kewarganegaraan oleh negara Prancis dan dia tidak menolak, dia mau menerima itu. Jadi secara otomatis Indonesianya yang akan melepaskan dia dari status kewarganegaraan. Kemudian dinyatakan hilang atas permohonannya sendiri kewarganegaraannya ketika sudah dewasa atau menikah di luar negeri atau tinggal di luar negeri ya, bekerja di luar negeri. Kemudian masuk dalam ketentaraan, dinas ketentaraan tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden. Ini ada beberapa contohnya, kalau tidak salah ada yang mau masuk ke kepolisian negara Indonesia tapi ternyata tidak lolos begitu ya, kemudian dia mendaftarkan diri sebagai tentara di Amerika dan diterima di sana, maka secara otomatis kewarganegaraannya di Indonesia dilepaskan. Kenapa? Karena hal tersebut mengancam ya, dianggap mengancam untuk keamanan ya, karena ketika dia sudah menjadi tentara dia bersumpah setia terhadap negaranya, terhadap Amerika saat itu, maka secara otomatis sumpah setianya terhadap Indonesia dicabut. Kemudian sukarela masuk ke dalam dinas negara asing begitu ya, dan mengangkat sumpah. Nah, ini sumpah itu penting ya, jadi jangan sembarangan bersumpah setia terhadap negara asing karena bisa menyebabkan kita kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kemudian memiliki paspor dari negara asing ya. Ketika kita memiliki paspor negara asing berarti secara tidak langsung kita memiliki kewarganegaraan di negara tersebut. Maka Indonesia berhak untuk mencabut kewarganegaraan kita.
kemudian lebih dari 5 tahun dan terus-menerus ada di luar negeri tanpa alasan ya. Nah, ketika kewarganegaraan kita ternyata sudah hilang, bagaimana caranya untuk memperoleh kewarganegaraan kembali? Begitu, kita bisa mengajukan prosedur naturalisasi atau pengembalian kewarganegaraan kita. Kemudian kita juga bisa mengajukan prosedur pemberitahuan ya, ketika kita bekerja di luar negeri, misalnya kita bisa memperpanjang izin tinggal kita gitu. Nah, ketika kita memperpanjang izin tinggal kita, maka kita sedang memberikan pemberitahuan bahwa saya ada di luar negeri dan saya bekerja gitu. Saya tetap warga negara Indonesia gitu. Itu lewat kedubes ya, kedutaan besar kita yang ada di negara tersebut. Jadi kalau sekarang lagi heboh tentang kabur aja dulu, nah walaupun kita kabur, kita tetap melaporkan bahwa diri kita ada di negara lain, kita akan tetap memegang kewarganegaraan kita di Indonesia. Kemudian apabila kehilangannya karena perkawinan asing, itu juga bisa kita mengajukan permohonan ya. Jadi ketika kita menikah dengan orang asing, orang di negara lain, kita berhak untuk mendaftarkan terlebih dahulu pernikahan kita di Indonesia dan di negara tersebut. Kemudian kalau misalnya kita ternyata putus kewarganegaraannya dengan Indonesia, kita bisa mengajukan kembali kewarganegaraan kita.